Selamat siang Kak Ki dan teman-teman. Perkenalkan saya di sini akan mempresentasikan tentang Monera dan Protista. Yang pertama, ada tabel perbedaan Monera dan Protista. Dari parameter ciri morfologis, Monera berukuran sekitar 1 mm bersel 1 prokariot, sedangkan Protista berukuran sekitar 10 mikron sampai 6 mm, bersifat uniseluler atau maupun multiseluler dan eukariotik. Cara reproduksinya sama-sama secara aseksual dan seksual. Namun pada Monera yang aseksual itu ada pembelahan biner, fragmentasi, dan spora. Sedangkan untuk Protista hanya secara membelah diri. Selanjutnya untuk yang seksual pada Monera itu ada konjugasi, transduksi, dan transformasi, sedangkan Protista itu hanya konjugasi. Gerakannya pada Monera itu menggunakan sedangkan Protista menggunakan silia atau rambut sekitar. Gen pada Monera itu ada DNA di sitoplasma dan RNA, sedangkan Protista sama ada DNA namun di nukleus dan RNA juga. Senyawa aktifnya pada Monera itu klorofil, pigmen berupa klorofil dan beta karotin. Sedangkan Protista ada klorofil, selulosa, dan kitin. Habitatnya kalau Monera itu bisa di berbagai habitat, termasuk habitat yang ekstrim. Sedangkan Protista itu lingkungan yang lembab atau mengandung air seperti rawa, genangan air, danau. Peran bagi manusia, Monera atau bakteri itu untuk penguraian pengikatan nitrogen dan penghasil antibiotik. Sedangkan Protista dapat digunakan sebagai makanan ikan atau antropoda air dan pembusukan sisa makanan dan bahan kosmetik. Monera di sini saya akan membahas Acetobacter pseudomonas. Ya, jadi di sini ada gambarnya. Terus ciri-cirinya itu berbentuk batang, memiliki panjang sekitar 0,8 sampai 1,6 mikrometer, memiliki lebar sekitar 0,5 mikrometer, bersifat aerob, tidak memiliki flagela, tidak memiliki pigmen, tidak membentuk spora, dan bersifat kemotrofik. Ciri khususnya itu dapat membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, dan propil alkohol. Dapat mengoksidasi asam asetat menjadi karbon dioksida dan air. Dapat mempolimerasi glukosa menjadi selulosa yang berkembang membentuk matriks. Taksonomi dari Acetobacter pseudomonas adalah kerajaan bakteria, divisi Proteobacteria, kelas Alpha Proteobacteria, bangsa Rhodospirales, Cetobacteraceae, marga Acetobacter, dan spesies Acetobacter pseudomonas. Peran dalam kehidupan pada bidang pangan dapat digunakan dalam pembuatan atlet koko. Pada bidang industri dapat menghasilkan lembaran selulosa di mana dapat dijadikan bahan alternatif pembuatan kertas, dapat menghasilkan membran bioselulosa untuk bahan tekstil dan membran akustik, dapat dijadikan bahan pembuatan obat-obatan dan kosmetik. Pada bidang lingkungan dapat mengikat kadar nitrogen yang tinggi pada dan menyeimbangkan konsentrasi sukrosa dan urea. Berikut adalah daftar pustakannya. Selanjutnya untuk Protista saya mengambil contoh dari Spirulina sp. Berikut ini gambarnya, dan Spirulina sp itu memiliki ciri-ciri umum berbentuk spiral atau helix, bersifat autotrof, memiliki sel berkolom, memiliki filamen, dan memiliki diameter sekitar 1 hingga 2 meter. Ciri khususnya, Spirulina sp itu memiliki kandungan pigmen biru, glycosianin sekitar 20% dari berat keringnya, sehingga dapat berwarna biru cerah. Selanjutnya ada mikroorganisme autotrof berwarna hijau kebiruan dengan sel berkolom membentuk filamen terpilin yang menyerupai spiral. Sel Spirulina sp ini terbagi menjadi dua bagian, diantaranya centroplasma dan kloroplasma. Centroplasma ini berada di bagian pusat dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Sementara kloroplasma itu merupakan daerah berpigmen di luar inti sel dan memiliki struktur homogen. Selanjutnya, protein Spirulina sp ini memiliki susunan asam amino yang lengkap dibandingkan dengan nilai protein yang terkandung pada biji-bijian.
terakhir memiliki toleransi yang cukup tinggi terhadap salinitas tempat hidup sehingga mampu bertahan di air tawar, payau, dan laut dengan salinitas yang tinggi. Berikut taksonomi dari Spirulina sp. Kerajaannya Protista, divisi Cyanophyta, kelas Cyanophyceae, bangsa Nostoscales, subbangsa Nostaceae, suku Oscillatoриaceae, marga Spirulina, spesies Spirulina sp. Peran dalam kehidupannya pada bidang pangan, ekstrak phycocyanin Spirulina sp ini dapat berpotensi sebagai sumber antioksidan alami dalam tubuh. Spirulina dapat digunakan sebagai makanan fungsional dalam bentuk jus, kapsul, sirup, dan superoxide dismutase. Spirulina ini mampu menghasilkan senyawa karbohidrat yang cukup dan senyawa organik lain sangat tinggi yang diperlukan oleh manusia sebagai sumber pangan. Untuk bidang industri, phycocyanin yang terkandung dalam Spirulina sp ini dapat digunakan sebagai pewarna dalam kosmetik, makanan, dan juga obat-obatan. Kandungan yang terdapat dalam Spirulina sp ini dijadikan suplemen karena protein, vitamin, dan mineral yang baik yang dibutuhkan tubuh. Pembuatan obat karena memiliki kadar protein yang tinggi dan kandungan sodium yang rendah. Pada bidang lingkungan, sumber pakan alami karena terdapat unsur hara yang dibutuhkan untuk perkembangan, sebagai suplemen yang berguna bagi tambahan pakan ikan karena dapat meningkatkan pertumbuhan dan meminimalisir kematian, dan digunakan untuk agen penetral arsenik untuk air atau limbah dan logam berat. Sekian dari saya, terima kasih. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya, terima kasih.